Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arfan Fatwa Muklis. Saya pengajar di SMPN 1 Ciampel dengan mata pelajaran IPS. Status saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Materi yang saya ambil untuk dijadikan video praktik yaitu materi mengenai strategi pengembangan agrikultur di Indonesia. Sekian perkenalan dari saya, berikut video praktik yang saya buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan ya dalam pertemuan kali ini. Sebelumnya mohon izin yang menggunakan topi dibuka dulu. Ya, disiapkan alat tulisnya dan sebagainya, diperiksa kerapihannya ya. Tidak ada yang masih menggunakan tas nempel di badannya seperti itu ya. Sebelum ke pembelajaran IPS, alangkah baiknya kita berdoa ya. Berdoa agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan baik, bisa memberikan manfaat yang lebih ya untuk kita semua. Silahkan ketua kelas tolong pimpin doa. Sebelum belajar, alangkah baiknya berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dan mati dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompoknya aman ya, tidak ada yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir ya? Kelompoknya Kaila? Hadir semua ya? 6 orang. Kelompok Jihan? Hadir semua? Dan terakhir ini kelompok Rido dan Yemima, hadir ya? Hadir semua, oke. Pada pertemuan kali ini, nah silahkan disiapkan HP-nya, terbaca ya? Terbaca ya? Penguatan ekonomi maritim dan agrikultur. Nah, ini pengembangan agrikultur yang ada di Indonesia. Nah, pertanyaannya, siapakah di sini yang orang tuanya berprofesi sebagai petani? Orang tua, ibu, ayah, kakek? Ibu sama ayah. Petani apa nih? Di sawah atau perkebunan? Sawah perkebunan. Punya siapa sawahnya? Punya sendiri atau orang lain? Punya sendiri. Oke ya. Ternyata di kelas ini ada satu orang yang berasal dari profesinya seorang petani. Ada lagi? Sudah angkat tangan. Yang profesi petani ayah atau ibu? Dua-duanya? Bapak aja. Kalau ibu? Kalau ibu? Ibu rumah tangga. Berarti 2 orang. Ya, yang punya darah profesi seorang petani. Kalau orang tuanya petani, kalian mau meneruskan atau mau ganti profesi? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Oke deh. Pembelajaran hari ini itu tujuannya yang harus kalian capai di akhir nanti. Yang pertama itu mengidentifikasi produk agrikultur di Indonesia. Ya. Yang kedua, menganalisis strategi pengembangan yang sudah dikembangkan di Indonesia, ya. Mengidentifikasi ini kita mencari tahu apa sih produk-produk agrikultur yang ada di Indonesia ini. Dari gambar depan, yang mana yang termasuk ke dalam produk agrikultur? 1, 2, 3, 4. Coba kelompoknya Kaila mana? Kira-kira angka berapa? 1, 2, 3, 4 semuanya berarti. Kelompoknya Jihan. Dari gambar ini, yang mana yang termasuk ke dalam produk agrikultur? Semuanya? 1, 2, 3, 4. Oke. Kelompoknya Rido dan Yemima.
mana yang termasuk ke dalam produk agrikultur? Semuanya? Oke deh. Katanya semuanya termasuk. Coba tolong kalian cari apa itu agrikultur. Mangga disiapkan. Gawainya disiapkan. Dicari apa itu agrikultur. Jadi perwakilan kelompok harus mencari minimal menyebutkan satu ya. Agrikultur itu apa? Saya menemukan, mangga kelompok dari Jihan dulu. Adalah suatu upaya untuk memproduksi atau membuat makanan, pangan, serat, dan hasil lainnya. Kelompok yang kedua, silakan. Segala hal yang berkenaan dengan pertanian dan proses-proses di dalamnya yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia. Agrikultur merupakan kegiatan pengolahan tanah dalam memproduksi makanan dari tanaman dan juga hewan ternak untuk keperluan hidup manusia. Dari ketiganya, ini sama-sama tujuannya itu untuk kebutuhan manusia. Nah, ya. Hasil lainnya serat upaya untuk membuat makanan dengan pangan sama. Ya. Jadi agrikultur itu bagaimana mengolah dari mulai yang tadi tanaman, hewan, ya, untuk memenuhi segala kebutuhan manusia. Jadi pemanfaatan sumber daya hayati itu meliputi hewani, ya, dan juga nabati untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, energi, atau mengelola lingkungan hidupnya. Ya. Nah, jadi kalau melihat video yang tadi, gambar yang tadi, ya, ini semua termasuk ke dalam produk agrikultur, ya. Yang pertama, produk agrikultur itu meliputi pertanian segar. Ya, ini sudah sering kalian jumpai, bahkan setiap hari kalian bahkan mengkonsumsi, betul nggak? Ya, ada yang di sini tidak suka sayuran? Apa alerginya? Apa? Lebih nggak suka sayuran karena nggak ada rasanya, ya. Sayur ini kaya akan serat, ya. Tuh. Selain sayur, ternyata produk agrikultur, nah, ada pemanfaatan mikroorganisme dan bioenzim, ya. Apa sih mikroorganisme dan bioenzim itu? Menggunakan bakteri sebagai mempercepat proses fermentasi, ya. Tempe yang awalnya kacang menggunakan bakteri akhirnya dipadatkan, makanya ada apa tuh? Kayak tempe, kayak oncom, ada apanya? Ada apanya? Putih-putihnya itu bakteri, ya. Cuma bakterinya bakteri baik, gitu. Aman dikonsumsi oleh manusia, ya. Nah, selain tempe, kira-kira apa lagi yang menggunakan mikroorganisme? Keju, oke. Tahu pakai nggak sih? Tahu nggak? Nah, yogurt cina. Ya, asalnya apa sih itu? Asalnya susu apa? Susu sapi, ya. Susu sapi dikasih bakteri yang tadi. Nah, ya. Hingga akhirnya jadi dan bisa dikonsumsi oleh manusia, gitu ya. Selanjutnya, produk andalan ada teh, kopi, kakao, sawit, dan rempah-rempah, ya. Seperti yang sudah Bapak akan memberikan videonya, nah, supaya kalian lebih jelas, lebih paham. Top 10 komoditas ekspor dari sektor pertanian dan perkebunan Indonesia. Indonesia memiliki kekayaan alam yang berlimpah mulai dari hasil laut sampai pertanian.
Tanahnya yang subur membuat apa saja yang ditanam di Indonesia memiliki kualitas yang baik. Banyak hasil pertanian bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri dan luar negeri dengan mengekspornya. Inilah 10 komoditas ekspor andalan Indonesia dari sektor pertanian dan perkebunan. 10. Teh. Tolong diingat ya. Dari 10 ini apa saja? Populer di dunia, teh Indonesia ternyata cukup diminati oleh dunia. Terbukti dengan banyaknya ekspor yang dilakukan Indonesia terhadap komoditi ini. Salah satu contohnya adalah baru-baru ini Indonesia telah mengekspor 176 ton teh ke Amerika Serikat untuk persediaan franchise kedai kopi Starbucks. 9. Kacang merah. 8. Biji pala. Rempah Indonesia bisa dikatakan sebagai komoditi andalan. Namun salah satu rempah yang menjadi andalan adalah biji pala. Biji pala. Pala dari Indonesia memiliki nilai yang tinggi di mata dunia karena aromanya yang khas dengan rendemen minyak yang tinggi. Nilai ekspor pala dikatakan cenderung meningkat selama 30 tahun. Di tahun 2018, volume ekspor pala Indonesia mencapai 20.202 ton dengan nilai 111,69 juta US dollar. Indonesia pun menjadi pengekspor pala terbesar tahun 2020 berdasarkan data dari Trich.com. 7. Karet. Nah, pohon karet nih. Indonesia merupakan salah satu negara produsen karet alam terbesar di dunia. Selain itu, ekspor karet alam Indonesia pun juga tergolong besar. 6. Vanili. 5. Lada. Indonesia juga berhasil menguasai pasar rempah dengan julukan King of Spice ini. Salah satu lada produksi Indonesia yang terkenal luas di dunia adalah lada putih buntok. Lada Indonesia telah diekspor ke berbagai negara mulai dari Vietnam, Tiongkok, India, Jerman, hingga Amerika Serikat. Luas sekali ya itu. Kelapa. 3. Kopi. Kopi sudah dikenal sejak lama sebagai komoditi khas unggulan dari Indonesia. Ini yang hit 4 tahun Berbagai terakhir macam ya. jenis kopi khas dari Indonesia kini sudah diseruput di berbagai negara. Berbagai negara. Sampai saat ini pun kinerja ekspor kopi Indonesia masih menunjukkan tren yang positif. 2. Kakao. 1. Kelapa sawit. Kelapa sawit. Ya, Peringkat yang paling pertama besar dan kelapa menjadi sawit. andalan ekspor Indonesia selama bertahun-tahun adalah kelapa sawit. Videonya judulnya apa tadi? Oh, ada di bawah. Komoditas ekspor dari sektor pertanian. Kenapa sih harus kita ekspor? Emang di sana nggak ada pohon yang kayak tadi? Ya, jadi ekspor tadi itu tujuannya untuk mencukupi kebutuhan di negara lain. Ya, mereka butuhnya komoditas ini, kita akan mendapatkan keuntungan yang banyak dan keuntungannya itu untuk negara dan berdampak kepada masyarakat Indonesia. Ya, dari 10 ini, yang mana yang kalian ingin tahu aromanya? Kakao itu coklat ya? Coklat udah kenal lah. Vanili. Vanili belum tahu? Nggak tahu? Karet. Karet bau dan sebagainya. Kalau yang pala udah tahu belum baunya? Nggak tahu? Nggak tahu? Ya, kayak Bapak akan bawakan kalian rempah. Tolong nanti kalian tebak nih. Ya, ini namanya apa? Ini apa sebagainya? Ya, jangan sampai ada yang ketuker. Ya, mangga kelompok ini
Ini ada banyak, ya. Ada beberapa rempah. Tolong kalian, ya, tolong. Kalau sudah nanti boleh dioper ke kelompok yang lain. Soho. Boleh dibuka untuk mencium aromanya. Ada yang lada, ada yang ketumbar. Memang beda. Ini yang unik, ya. Ini yang unik. Boleh dibuka, dicium aromanya. Bau. Oh, jangan kalau bau. Ini apa? Oke. Kalau ini apa nih? Nih. Dicium dulu dong. Boleh dibuka dulu. Yang alergi boleh ditutup dulu hidungnya. Ya, bahasa Sundana cikur, bahasa Indonesianya kencur. Apa itu? Ini apa ini? Coba dibuka aja. Dibuka aja, aromanya dicium. Boleh dibuka. Kalian rasakan aromanya. Yang sering di dapur pasti tahu. Boleh kalian cari informasi. Nah, tambah nih. Rokok ya, itu tambah rokok itu. Ini apa? Ini? Nah, beda. Ngapain? Bikin seblak. Namanya apa itu? Kalau ini apa namanya? Lengkuas, laja. Hari yang ini apa ini? Bedanya apa? Yang jahe yang mana? Ini. Ini apa namanya? Oke, lengkuas. Yang ini? Biasanya sering ketukar nih kamu nih, ya. Ketukar. Beli jahe, ini belinya. Teksturnya beda. Baunya udah mencium baunya? Udah bisa? Oke. Nah. Kamu nanya. Ini namanya kembang lawang. Kembang lawang. Itu kayu manis. Ya. Ini biasanya kalau kalian suka makan nasi Padang ada ini. Wanginya khas. Boleh dibuka? Nasi kebuli. Boleh? Enggak, dicium aromanya. Nah, yang unik yang ini. Oh, boleh dicium aromanya? Aromanya. Nah, yang wangi yang ini. Enggak. Ini yang wangi. Itu namanya kapulaga. Wangi jamu. Enggak. Dibuka aja, pegang satu, nggak apa-apa. Apa? Ya. Ya. Wanginya kan? Wanginya jambu. Ini apa nih? Ini apa nih? Dibuka aja. Enggak. Aromanya seperti itu. Apa itu namanya? Jangan tanya sengit tuh, kan punya hidung kamu pun. Cobain. Ya, dicoba dulu. Ini sudah? Bau rokok, betul. Itu campuran rokok. Namanya adalah cengkeh. Cengkeh itu bentuknya kayak gitu. Boleh pegang satu. Campuran rokok, ya. Cengkeh itu digunakan sebagai campuran rokok atau penghangat lainnya, ya. Ada yang nggak tahu di sini yang mana? Tahu semua? Oke. Ini contoh rempah. Kalau ke dapur jangan sampai lupa. Ya. Ini apa?
Ada. Ini Ketumbar. kebali. Ya, kebali. Kebayangkan ibu kamu suruh belinya pedas. Nih, yang buat seperti ini pedas atau merica. Ini ketumbar. Aromanya pun berbeda. Mangga, aromanya dicium. Kenapa? Ada yang mabok? Mabok? Bawa apa? Bawa apa? Sudah kecium baunya? Ketumbar? Ya, itu ketumbar. Bumbu daging. Sengit ya, wangi ya. Nah, apa nih? Ini cengkeh. Oke, ya ini rempah-rempah yang biasanya digunakan ibu kalian masak di lebaran, turun semua biasanya. Ya. Digabung. Boleh. Siapa yang mau berbicara? Enggak. Pegang dong. Siapa yang mau bicara? Boleh, enggak apa-apa. Tidak apa-apa. Pak. Yang Mima tahu yang mana? Boleh barang-barang Pak. Ini boleh barang-barang dibantu. Ini lengkuas. Itu lengkuas. Ayo, yang lain bantu yang lain. Ini kemiri ya? Kemiri. Deketin itunya. Itu manis Pak. Oh iya. Itu kayu manis. Benar. Ini kayak manis. Iya. Ini apa ya? Ini kencur ya? Ya cium aromanya kencur bukan? Kencur bukan? Cikur. Kencur. Terus apa lagi? Ini apa nih? Nggak tahu Pak. Nah ini bunga lawang. Cium aja wanginya. Yang ini ada kapulaga nih. Ini cengkeh. Ya. Macam tukang rokok katanya kalau mencium. Ya betul. Ini apa nih? Kemiri. Kemiri. Kan? Namanya ketumbar. Ketumbar. Yang kecil ini buat namanya Lada. lada atau merica. Ya, jangan ketuker. Ya, biasanya orang banyak ketukar di sini. Kemiri dengan Lada. Teman. ya. Paham ya? Oke. Kita sudah belajar mengenai rempah-rempah tadi. Ya, dari bentuknya, aromanya dan semuanya. Itulah rempah-rempah yang masih kita gunakan di dapur. Betul ya? Ya. Kalau sekarang itu serba instan. Biasanya kalau beli merica udah ada merica bubuk. Tuh ya. Ada palanya udah bubuk. Minimal dalam pembelajaran hari ini kalian tahu, oh ini bentuknya kayak gini. Ya. Orang tua nyuruh tolong belikan ketumbar, yang datang pedas. Ya enggak? Kayak tadi dari 3 kelompok itu ketukernya di ketumbar dengan lada tadi. Ya, bentuknya sama, hanya kalau kalian lebih teliti dengan aromanya itu berbeda antara lada dengan ketumbar tadi. Ya. Setelah itu Bapak akan memberikan kalian LKPD, ya. Tolong kerjakan lebih cepat lebih baik. Ya. LKPD-nya sudah ada. Silahkan ditulis nama anggota kelompoknya. Mangga silahkan. Mangga silahkan. Mangga silahkan. Ya. Yang pertama itu menganalisis gambar. Perhatikan gambar dan silahkan klasifikasikan gambar tersebut ke dalam produk agrikultur atau bukan. Gambarnya sebagai berikut. Nah, ya, dari 5 gambar ini, yang mana yang termasuk ke dalam produk agrikultur? Nah, selain kalian menyebutkan nomornya, tolong beri penjelasan. Pak, nomor 1 apa nih?
Ya, yang termasuk produk agrikultur, misalkan 1, 2, dan 3. 1 tuh gambar apa? Boleh yang mau dipoto silahkan. Untuk nomor 1, ini gambarnya. Berdasarkan gambar di atas, coba amati permasalahan apa yang terjadi mengenai hambatan pengembangan agrikultur. Hambatan yang tadi tolong dikaitkan dengan gambar yang ini. Ya, hambatan yang sudah kita sebutkan tadi, ya, tolong dikaitkan dengan gambar yang ini. Dan yang terakhir, karena kita tinggalnya dekat dengan apa ini? Bendungan, maka pertanyaannya, apa hubungan irigasi terhadap produk agrikultur di Indonesia? Walahar, mangga, silahkan, selamat mengerjakan. Yang tidak paham boleh ditanyakan. Ditulis sama anggota kelompoknya. Yang lain boleh bantu mencari informasi. Mudah kan? 1 bisa, nomor 2 bisa. Oke. Kelompok Sri R. 1 udah. Nah, biar cepet bagi-bagi. Nomor 2 siapa? Oh, yang presentasi ini 2 orang. Iya. Nah, yang 4 silahkan, selamat berdiskusi. Ini masih kosong. Apa yang sulit? Nomor 1 dulu. Nomor 1 tadi apa saja? Udah ada kan fotonya tadi? Nah, foto nomor 1 apa saja yang masuk ke dalam produk agrikultur. Nah, banyak pertanyaan. Yang pojok siapa namanya nih? Cia. Kita Jihan, Siti, Sipa yang mana? Yang mabok tadi. Ririn yang mana Ririn? Septia. Oke. Siap ya? Udah jam 10 ya. Kita akan presentasikan hasil diskusi kelompoknya ya. Yang pertama kita mulai kelompoknya Keila, mangga silahkan. Jawaban yang pertama,
Gambar nomor 1 termasuk ke dalam produk agrikultur karena mengandung mikroorganisme dan bioenzim. Gambar nomor 2 termasuk ke dalam produk agrikultur karena termasuk ke dalam bahan pangan. Gambar nomor 3 termasuk ke dalam produk agrikultur karena rempah-rempah termasuk ke dalam tanaman pangan. Gambar nomor 4 tidak termasuk ke dalam produk agrikultur karena tidak termasuk ke dalam bahan pangan. Gambar nomor 5 termasuk ke dalam produk agrikultur karena termasuk ke dalam tanaman pangan atau bahan pangan. Jawaban nomor 2, modal terbatas, penggunaan teknologi masih sederhana dan sangat dipengaruhi musim. Jawaban nomor 3, ekofarming, pupuk dan irigasi. Jawaban nomor 4, mengurangi kerusakan tanah, memasok kebutuhan air pada tanaman, dan untuk mencari bahan pangan yang berupa ikan. Beri tepuk tangan buat kelompok Kayla. Ya. Kelompoknya Kayla tadi ya. Nomor 1 itu 1, 2, 3, dan 5 untuk produk agrikultur. Kita akan simak kelompok yang lain apakah sama ataukah berbeda hasilnya. Mangga silakan kelompok selanjutnya. 1. Keju. Proses penggumpalan ini biasa dilakukan dengan hanya menambahkan asam atau dengan menggunakan enzim yang dibantu oleh bakteri baik. Ikan adalah jenis organisme yang seluruh atau sebagian siklus hidupnya berada dalam lingkungan perairan. Rempah, tanaman yang bersifat aromatik dan digunakan dalam makanan. 4. Tidak termasuk produk agrikultur. Padi, tanaman yang menghasilkan beras. 2. Penggunaan teknologi yang tergolong sederhana. Gambar 1 menunjukkan petani garam yang masih menggunakan alat sederhana. Dan gambar nomor 2 menunjukkan sudah memakai teknologi. 3. Menerapkan sistem ekofarming, distribusi pupuk secara merata, perbaikan irigasi air. Menurut pemahaman kalian, apa hubungan antara irigasi dengan produk agrikultur di Indonesia? Memasok kebutuhan air pada tanaman, menjamin ketersediaan air di musim kemarau, menurunkan suhu tanah, dan mengurangi kerusakan tanah. Sekian, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok Jihan ya. Yang terakhir kita tunggu nih. Sebelumnya tadi yang dipilih kelompok Jihan apa saja nomor tadi? 1, 2, 3, dan 5. Oke, 2 kelompok jawabannya sama ya. Kita akan lihat kelompok Ridho. Gambar 1. Keju termasuk ke dalam protein hewani. Gambar 2, ikan termasuk ke dalam protein hewani. Gambar 3, rempah-rempah karena termasuk produk andalan Indonesia. Gambar 4, tidak termasuk ke dalam agrikultur. Gambar 5, padi termasuk ke dalam tumbuhan-tumbuhan. Nomor 2, gambar sebelah kiri masih tradisional. Gambar sebelah kanan sudah modern. Nomor 3, menerapkan sistem ekofarming. Nomor 2, distribusi pupuk secara merata. 3, perbaikan irigasi air. Nomor 4, 1, memasak kebutuhan air pada tanaman. 2, menjamin ketersediaan air di musim kemarau. 3, menurunkan suhu tanah. Dan 4, mengurangi kerusakan tanah. Kita akan evaluasi jawaban-jawaban kalian ya. Perhatikan. Untuk gambar nomor 1 ya. Memang betul jawabannya 1, 2, 3, dan 5 yang termasuk ke dalam produk agrikultur ya. Produk agrikultur seperti yang sudah kita jelaskan di awal itu hanya berkaitan dari pangan. Ya. Buku pun memang betul diambil dari alam untuk bahan-bahannya. Tapi bisa tidak dimakan? Tidak. Ya. Ada buku, ada papan dan sebagainya itu meskipun diambilnya dari alam atau berdasarkan sektor pertanian,
itu tidak dikatakan sebagai produk agrikultur ya. Yang kedua, nah, gambar yang ini kesimpulan dari beberapa kelompok. Yang pertama, yang sebelah kiri itu modalnya terbatas, berbeda dengan yang kanan. Yang kanan itu sudah canggih ya, masih sederhana itu yang sebelah kiri ya. Enak yang mana? Yang sederhana atau yang modern? Pasti untuk hasil itu lebih enak yang modern ya. Yang ketiga, upaya yang dilakukan sudah betul ya. Ada eco farming tadi, distribusi pupuk ya, pupuk murah, dan perbaikan dari irigasi ya. Dan yang terakhir itu fungsi irigasi ya, atau tadi bendungan yang sering kalian lalui. Yang pertama itu memasok air. Kemana masuknya? Ke para petani ya, menjamin air di musim kemarau agar ketika kemarau pasokan airnya pun aman, terkendali ya, karena kita makannya sama. Makannya apa? Makanan utamanya adalah nasi ya. Musim hujan, kemarau, tetap makannya harus nasi. Untuk menjamin ini makanya harus diperbaiki irigasi. Yang kedua, menurunkan suhu tanah ya. Berarti rata-rata semua sudah bisa untuk pembelajaran mengenai produk agrikultur ini. Yang terakhir, silahkan berikan kesimpulan. Kesimpulan kita hari ini belajar mengenai pengertian agrikultur, mengetahui komoditas ekspor pertanian dan perkebunan di Indonesia, dan mengetahui aroma dan bentuk dari beberapa rempah-rempah. Menjadi ilmu yang baru. Oke, coba kelompok yang selanjutnya, mana siapa? Kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah kita dapat mengetahui apa itu agrikultur, hambatan-hambatan mengenai agrikultur, upaya yang harus dilakukan dalam meningkatkan sektor agrikultur di Indonesia, dan kita juga bisa membedakan mana yang produk agrikultur dan yang tidak termasuk ke dalam produk agrikultur. Ya, dari kelompok yang pertama tadi Pak, saya sudah belajar tentang komoditas unggulan ya. Tentang rempah-rempah katanya Pak, saya sudah belajar mengenai rempah-rempah tadi ya. Menurut kelompok yang pertama ya, tadi sudah belajar mengenai produk agrikultur itu apa saja ya, yang termasuk produk agrikultur, yang tidak termasuk apa saja sudah bisa dipahami. Yang selanjutnya upayanya pun sudah ya, upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini 3 tadi, eco farming, pupuk, irigasi, dan sebagainya ya. Jadi itulah pembelajaran yang sudah kita pelajari hari ini. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi